Menurut saya hal yang paling berjasa untuk semua ini adalah kesabaran para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ini yang sudah begitu besar keinginannya untuk datang ke tanah suci ini, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang dengan adanya pandemi. Subhanallah. Baik itu jamaah umroh maupun jamaah haji. Maka di sini dari hati lubuk saya paling dalam, saya mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesabaran para calon jamaah sekalian ya, jamaah haji maupun jamaah umroh. Masya Allah. Alhamdulillah, mushaf di Masjid Kota Mekah ini sudah mulai dikembalikan seperti masa normal. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda insya Allah Saudi akan kembali normal secara penuh kembali. Begitu pula Masjidil Haram dan semua masjid yang diawali dari Mekah ini mudah-mudahan ke seluruh dunia pun dapat menghindar dari pandemi yang masih menjadi menakut-nakuti semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku sekalian kembali di vlog saya, Anis Abu Fatah. Berbahagia sekali saya bisa menyapa sahabatku sekalian kembali dari tanah suci Kota Mekah Al-Mukarramah. Kali ini saya berada di salah satu masjid di dalam kampung Kota Mekah ini. Dan saya Masya Allah terkejut ya, senang melihat pemandangan di dalam masjid yang biasanya saya sholat di sini adalah mushaf sudah mulai penuh kembali. Artinya ini dimana mushaf ini tadinya ya sudah hampir mungkin setahun lebih pastinya selama pandemi ini diangkat ya dari tempatnya di tempat-tempat mushaf, dan ini merupakan kebijakan seluruh yang diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Saudi Arabia dan mungkin juga seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi tepatnya kemarin tanggal 20 Juni ya beredar pengumuman resmi ya Kota Mekah Al-Mukarramah mengenai peletakan kembali mushaf pada tempatnya di masjid-masjid yang ada di Kota Mekah ini. Masya Allah, ini menjadi kabar yang sangat membahagiakan sekali pastinya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwasanya Saudi khususnya dan juga Kota Mekah sudah mulai yakin untuk melangkah keluar daripada jeratan pandemi yang menjadi-jadi ya, seperti itu. Alhamdulillah, ini merupakan doa yang telah kita panjatkan bersama, dan mudah-mudahan sebentar lagi kembali akan normal kembali. Masjidil Haram kembali akan dipenuhi oleh jamaah seperti sedia kala. Begitu pula soft sholat akan rapat kembali, karena dengan rapatnya soft sholat akan merapatkan pula hati-hati kita umat Islam. Masya Allah, karena dengan terpisahnya sholat maka pasti akan terpisah pula hati-hati kaum muslimin, itu pasti. Ya subhanallah, setelah hampir 1,5 tahun hilang dari semua masjid di seluruh Saudi ini, bahkan mungkin bukan cuma Saudi ya, seluruh dunia mungkin hampir hilang, tak tahu kemana dan tak tahu kapan akan kembali. Ternyata hari ini sore tadi saya menjadi saksi ditemukannya kembali mushaf umat Islam yang dalam sejarah baru kali ini terjadi musnah dari masjid-masjid di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Subhanallah. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah nikmat yang besar, sebuah kemenangan yang besar yang perlu kita syukuri. Ya pastinya cara mensyukuri kita adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nasr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, subhanallah. Ya, jika datang pertolongan ya dan kemenangan padamu, maka engkau akan melihat manusia ini berdiri masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi, maka perbanyaklah bertasbih. Ini merupakan bentuk daripada ibadah, kadang kerap dengan lafaz bertasbih seperti itu. Ya, berapa ayat banyak kita temui di dalam Al-Qur'an, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard bihamdi. Jelas, alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur. Wastaghfir, ternyata terakhir ditutup dengan istighfar. Karena seorang jika merasa puas, maka dia akan cenderung bersikap berlebih-lebihan. Jadi kita menyaksikan mushaf ini kembali ke masjid-masjid Allah di atas muka bumi ini ya, di tanah suci ini, sebagaimana pernyataan dari Imarah Mantikoh Mekah Al-Mukarramah ya, dari kegubernuran wilayah Mekah. Audatul masahif lil masajid ba'da raf'iha bisababi jaihah ya. Kembalinya mushaf-mushaf masjid setelah diangkat karena adanya pandemi. Subhanallah, ini ditweetkan oleh kantor gubernur itu 1 hari yang lalu. Masya Allah. Dan terus terang sahabat sekalian ya, sebelum saya tutup video ini, menurut saya hal yang paling berjasa untuk semua ini adalah kesabaran para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ini yang sudah begitu besar keinginannya untuk datang ke tanah suci ini, namun biqadarullah ya, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang dengan adanya pandemi. Subhanallah. Baik itu jamaah umroh maupun jamaah haji. Maka di sini dari hati lubuk saya paling dalam, saya mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesabaran para calon jamaah sekalian ya, jamaah haji maupun jamaah umroh. Masya Allah, jika tanpa kesabaran antum semua ya, kesabaran bapak, ibu, saudara, saudari sekalian semua yang sudah jelas terdaftar ingin umroh, ingin haji, namun masih terhambat terus sampai 2 tahun ini penghambatan bahkan ya untuk haji. Jika kalian tidak di atas kesabaran, maka sungguh mungkin kekacauan akan membuat runyam masa-masa pandemi. Jadi subhanallah, ini benar-benar ucapan saya yang saya ini tinggal di tanah suci, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga doa mudah-mudahan dibalas kebaikan yang melimpah oleh Allah dan juga keberkahan atas kesabaran yang selama ini telah dilakukan dan juga masih menunggu. Mudah-mudahan rezeki bisa hadir ke tanah suci. Insya Allah tidak ada hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, kalau kita ingat-ingat bersama sahabat sekalian ya, ini mungkin masuk ke dalam opini saya mungkin ya. Saya teringat masa-masa putaran perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Muhammad SAW yang sudah jalan bersama sahabat ya 600-an kilometer ya kan, tanpa AC, tanpa kendaraan, tanpa bis, dalam fasilitas yang sangat minim sekali waktu itu, yang memungkinkan orang ini celaka di dalam perjalanan karena sakit mungkin, karena tidak kuat mungkin ya kan, karena melihat suasana panas. Saat datang untuk umroh pada bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ya, sebagaimana bulan sekarang adalah bulan Dzulqa'dah, itu saya merasakan sendiri ya kan, padang pasir sampai hampir 50 derajat mungkin, panas sekali. Panas sekali. Dan saya mengenakan sandal. Sebagaimana sunnah orang ihram itu pakai sandal juga. Mungkin para sahabat dulu juga merasakan hal yang sama. Saya tidak tahan. Bisa dilihat pada video saya. Setelah sampai di Hudaybiyah, yang hanya jarak mungkin sekitar dari Mekah ya, dari Ka'bah mungkin sekitar hanya 20-an kilo, 25 kilo ya. Setelah jalan hampir 600 kilo,
tinggal 25 kilo, ya, nggak ada seperempatnya. Subhanallah. Ternyata apa? Kaum muslimin dengan Rasulullah harus balik, ya, harus putar balik, tidak bisa masuk, terhalangi. Subhanallah. Dan waktu itu peperangannya adalah dengan kemusyrikan. Adapun sekarang, sebagaimana pernyataan dari Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia kemarin, yang dengan itu juga menyatakan bahwasanya kuota luar negeri ditutup, semua ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mukafahatu lil wabah, ya, memerangi wabah. Subhanallah. Jadi waktu Rasulullah dulu memerangi kejahiliahan, ya kan, memerangi orang nggak pakai otak gitu loh, ya kan, orang nyembah patung. Dan di Ka'bah waktu itu ada 360 patung yang disembah. Padahal mereka nggak bisa kasih manfaat pada orang-orang Quraisy waktu itu, ya. Ini kebodohan yang sangat bodoh, ya kan. Mereka takut, mereka menyembah pada sesuatu yang apa, tidak bisa memberi manfaat secara fisik, ya kan, secara dohir, secara kasat mata, ataupun secara gaib pula, secara tidak kasat mata pula. Sebenarnya nggak mampu berhala-berhala ini. Adapun sekarang semangat kita adalah memerangi wabah. Kita tidak bisa melihat wabah itu seperti apa bentuknya. Bahkan kadang saya yakin sampai sekarang pun ada yang nggak percaya dengan bahayanya corona, ya kan. Karena memang virus dan kita sudah memiliki antibodi untuk melawan virus. Jadi ini juga wajar juga sebenarnya pendapat seperti itu. Tidak usah kita ributkan lah seperti itu. Ternyata beliau Rasulullah SAW yang waktu itu bahkan sebenarnya dalam posisi yang kuat, ya, posisi yang kuat. Karena kaum Quraisy waktu itu sudah banyak yang meninggal, pembesar-pembesarnya. Tinggal beberapa gelintir orang saja. Sedangkan kaum muslimin sedang subur-suburnya, ya kan? Ibarat tumbuhan ini telah dipupuk, telah diairi, tengah mekar-mekarnya, ya kan? Muncul pejuang-pejuang, panglima-panglima baru, pendekar-pendekar baru, ya kan? Pembebasan wilayah-wilayah baru sangat besar sekali. Namun Rasulullah SAW setelah 500 jalan, ya kan, bersama 500 km dengan para sahabat tetap patuh, tetap ikut dengan prosedur yang ada. Karena waktu itu memang kaum Quraisy yang menjadi pemimpin di kota Mekah seperti itu. Subhanallah. Dan saat ini Rasulullah SAW adalah hanya bersabar, ya kan, dengan apapun yang diberikan oleh pengatur Mekah waktu itu. Nidhamnya seperti ini, diikuti terus. Ya, kita kenal namanya perjanjian Hudaibiyah, ya kan. Kaum muslimin semua kebanyakan, mayoritas nggak percaya. Bahkan Umar bin Khattab yang pikirannya ini sangat tajam sekali dalam menggapai sebuah hakikat, ya, kebenaran, itu pun sampai sanksi. Bukankah ini Rasulullah? Subhanallah, ya. Artinya apa? Hampir tidak masuk akal waktu itu. Namun kaum muslimin dengan perintah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah melakukan kesabaran dan juga siap untuk menunggu kapanpun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kaum muslimin pun mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hingga akhirnya hanya dalam waktu kurang lebih, ya, dari Dzulqa'dah 6 Hijriah sampai Ramadan 8 Hijriah, ya sekitar hanya 2 tahun kurang 2 bulan, ternyata umat muslim bisa mendapatkan kemenangannya untuk membebaskan Mekah, ya kan, bahkan tanpa peperangan. Dan saya ingat pada seorang penyair, ya, sekarang, ya, di zaman modern sekarang, di mana syair ini kemudian dinasyidkan, ya. Ini dia nasyidnya. Kuru fathan bi Makkah ba'da sabrin wantidhar. Nah, oke, seperti itu ya, kurang lebih lah.
Jadi Fathu Mekah itu adalah terjadi setelah kaum muslimin ya bersikap sabar dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan tetap melakukan ibadah ya, dengan tetap melakukan hal-hal yang kebaikan, hal-hal ibadah secara normal seperti itu, dan tetap mengikuti prosedur yang semestinya. Subhanallah. Maka di sini yang paling benar-benar saya ucapkan banyak-banyak terima kasih adalah kepada para calon jamaah umroh dan jamaah haji. Ini yang paling subhanallah. Jikalau tidak karena jamaah sekalian bersabar ya dan tetap menunggu, maka mungkin semua ini tidak akan terjadi. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala pastinya seperti itu. Baik, itu sekedar opini saya saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi sharing bersama tentang fenomena pandemi yang membuat nggak jelas ini. Tapi insya Allah dengan kita tetap bersabar, tetap melakukan hal-hal yang semestinya kita lakukan, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya. Dan saya yakin, optimis, meskipun mungkin sekarang masih ada pembatasan umur dari yang berangkat antara 18 tahun hingga 60 atau 65 tahun ya. Saya yakin ini hanya karena pandemi saja. Saya yakin sekali melihat keikhlasan ya pelayanan di Saudi ini terhadap para jamaah haji dan umroh. Saya yakin mereka masih siap untuk menerima jamaah-jamaah yang di atas umur 65 tahun. Hal ini hanya karena pandemi saja, di mana wabah ini yang paling riskan adalah menyerang orang-orang tua. Insya Allah saya yang duduk di sini, duduk di kota Mekah, saya menyaksikan sendiri seperti apa pelayanan mereka ya Saudi ini terhadap jamaah haji dan umroh, dari pihak kepolisiannya, dari pihak kebersihannya dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian ya, sahabat sekalian juga bisa menyaksikan lewat portal-portal media sosial dari Masjidil Haram. Subhanallah, kerja mereka benar-benar terlihat sangat ikhlas sekali. Masya Allah, seperti itu. Jadi tetap optimis. Insya Allah tidak lama lagi ya, tidak lama lagi akan dibuka secara total insya Allah. Bismillah. Baik, itu saja mungkin video kali ini. Dan jangan lupa sahabatku sekalian, atau mungkin teman-teman yang baru aja gabung, baru melihat video saya, maka saya mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara like dan juga subscribe, dan jangan lupa share ya ke media sosial sahabatku sekalian. Kabarkan berita ini kepada teman-teman, keluarga, khususnya yang sedang menunggu haji dan umroh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar gembira buat mereka semua. Dan saya dari Kota Mekah Al-Mukarramah sungguh-sungguh sangat mendoakan kepada sahabat sekalian, subscriber sekalian, viewer sekalian, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengunjungi kota suci Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah dalam haji ataupun umroh ataupun ziarah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, dengan mendoakan Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya juga didoakan juga. Maka saya benar-benar semangat untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mudah datang ke sini, karena luar biasa kenikmatannya, luar biasa sekali. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya dari Mekah Al-Mukarramah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.